Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah, yang kami hormati pula PKM Masjid Baitul Istiqomah, dan juga kepada para jamaah yang telah hadir pada kegiatan tarhim pada sore hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahat dalam kajian menjelang iftar pada sore hari. Salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kaifa halukum, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat apa badan ini? Kok mandan lemes-lemes ngaten niku. Wayahe. Insyaallah sebentar lagi buka Pak Bu, nggih, semangat nggih. Sekarang alhamdulillah kita sudah di hari keberapa Bapak Ibu? Pinten Pak? 18 nggih. Ternyata sudah di pertengahan Ramadan, sudah maju malah lebih. Bagaimana kabar masjid-masjid kita, khususnya niki Baitul Istiqomah, softnya sudah maju belum ini? Ya, kalau softnya tidak maju berarti bagus. Ya, berarti jumlahnya tetap banyak yang sholat jamaah, sholat tarawih. Ya. Alhamdulillah sesuai dengan namanya Baitul Istiqomah. Semoga Allah selalu memberikan kita keistiqomahan dari awal Ramadan sampai dengan akhir bulan Allahumma. Karena memang Bapak Ibu yang namanya istiqomah itu susah ya. Istiqomah itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Makanya eh, hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhasil istiqomah niku Bapak Ibu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan memberikan kepada mereka yang istiqomah surga. Surga. Jadi sudah Allah jaminkan kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang di dalam. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di pertengahan ini juga di tanggal 17 biasa kita memperingati apa Bapak Ibu? Nuzulul Quran. Artinya pun apa? Turunnya di 10 hari terakhir kita juga nanti mencari apa? Lailatul Qadar. Malam Qadar. Malam Qadar niku napa Bapak Ibu? Mengapa istimewa? Karena nanti juga di situ napa? Ada turunnya Al-Qur'an juga. Jadi yang benar Al-Qur'an turunnya kapan Bapak Ibu? Di Nuzulul Quran atau di Lailatul Qadar? Sama-sama turunnya Al-Qur'an niku. Yang betul yang mana, Bu? Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan itu biasa disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Karena di bulan ini Al-Quran diturun.
Dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, beliau mengatakan, ini yang mungkin kita bingungkan, bahwa ternyata Al-Quran itu turun dalam dua fase atau dua masa. Jadi dua kali turun, Bu, tidak langsung mabrek, tidak. Pertama, dari tempatnya Al-Quran dulu, Bapak Ibu, tempat Al-Quran tunggu di tempatnya Al-Quran, asalnya Lauhil Mahfuz, atau kita biasa menyebut Lauh Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia, atau biasa disebut dengan Baitul Izzah, langit dunia. Peristiwa turunnya ini utuh, Bapak Ibu. Jadi tidak secara munajaman berangsur-angsur, tidak, utuh. Satu Al-Quran utuh. Dan waktunya kapan? Wallahu a'lam. Rasulullah tidak memberikan kabar yang rinci kepada kita, namun beliau memberikan kisi-kisinya atau tanda-tanda. Kapan Lailatul Qadar, Bapak Ibu? Oh ya, peristiwa ini disebut dengan Lailatul Qadar. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan kita mulai mencari biasanya kalau Lailatul Qadar, Bu, Pak? Ganjil. Ganjil apa niki ganjil? Biasanya di 10 hari terakhir di malam yang. Namun kalau kita melihat pendapat para ulama, gitu Bapak Ibu, bahwa ternyata Lailatul Qadar itu ada yang berpendapat pertama di sepanjang Ramadan, Pak. Jadi mungkin bisa di awal Ramadan, tengah, atau di akhir. Itu pendapat pertama. Sehingga kita, ya, kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar, tipsnya satu, jangan pernah tinggalkan sholat tarawih. Ya, kalau kita sudah sholat tarawih, insya Allah kita termasuk orang-orang yang menghidupkan, ya, bulan suci Ramadan dengan ibadah. Jadi sholat tarawih kalau bisa, nggih Pak Bu, jangan ditinggal. Biasanya kalau di awal-awal itu softnya penuh sampai belakang. Kalau sudah di pertengahan ini biasanya maju, semakin lama semakin maju. Ya karena memang mungkin ada keperluan dan sebagainya. Sehingga kalau nggak bisa di rumah, misalkan ada orang-orang yang pengen sebenarnya Pak Bu, tarawih itu pengen. Cuma nggak bisa. Nggak bisanya kayak apa? Harus jaga toko, harus jaga kedai, harus misalkan jadi satpam. Jadi nggak bisa. Kalau satpam sholat tarawih ya motornya hilang, dicolong. Ya, seperti itu. Ada memang orang-orang yang ingin sekali tapi tidak bisa, maka dari itu kita patut bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa sholat. Kerjakan Bapak Ibu. Karena tadi wallahu a'lam Lailatul Qadar itu bisa sepanjang Ramadan. Itu pendapat yang pendapat yang kedua Bapak Ibu, yaitu di 20 hari terakhir. Berarti ini sudah masuk ya? Sudah, ini sudah masuk. 20 hari terakhir. Pendapat ketiga, di 15 hari terakhir. Ini sudah masuk belum? Sudah masuk? Sudah masuk juga. Pendapat yang ketiga, 15 hari terakhir. Pendapat keempat, 10 hari terakhir. Kemudian pendapat yang terakhir, 10 hari terakhir di malam yang ganjil. Nah ini ganjilnya Muhammadiyah apa pemerintah nih? Kan mulai ini beda nih. Ya, untuk itu Bapak Ibu jangan pilih-pilih hari. Ya, kalau bisa kita selalu beribadah setiap hari di bulan suci Ramadan. Dilalah jenengan napa? Lah saya pengen nyari Lailatul Qadar di hari ini ternyata bukan, kan begitu. Jadi kalau bisa setiap hari harus tetap istiqomah. Niku Bu. Ya, jadi
Al-Quran itu Bapak Ibu diturunkan pada fase pertama pada Lailatul Qadar. Lah kenapa Lailatul Qadar itu ada Bapak Ibu? Sejarahnya ada. Jadi sahabat itu Bapak Ibu sedang berbincang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sedang bercerita bahwa zaman dulu ini para nabi, para rasul hidup sekian ratus tahun, bisa beribadah dan sebagainya. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad berapa umurnya nggih? Rata-rata kata Nabi Muhammad 60. Berarti kalau yang di sini lebih dari 60 berapa niki? Kata nama badan niki yang lebih dari 60. Bonus. Nggih. Bonus dari Allah. Kita gunakan sebaik mungkin. Nggih. Ibadah malah justru harus semakin kenceng. Jangan malah kendor. Jangan malah tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Jadi umur kita pendek, sedangkan orang zaman dulu panjang-panjang ibadahnya bisa ya panjang. Kita pendek bagaimana? Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan khusus umat Nabi Muhammad, yaitu apa? Lailatul Qadar. Yang malam ini keutamaannya berapa bulan Bapak Ibu? 1000 bulan kurang lebih berapa tahun? Sekitar 80 tahunan nggih. Jadi ini jenengan setiap tahun bisa menemukan Lailatul Qadar, Masya Allah luar biasa. Ya, sudah bisa menyaingi orang-orang soleh pada zaman dahulu. Oke, seperti itu. Itu keberkahan bagi kita. Jadi nanti Bapak Ibu, sebentar lagi, biasanya kan kita 10 hari terakhir di malam yang ganjil mencarinya. Monggo sungguh-sungguh dalam mencari. Karena biasanya godaannya banyak. Di akhir-akhir itu godaannya ibu-ibu biasanya niki jujur Bu, kalau sudah mendekati Ramadan Idul Fitri jenengan fokusnya kemana? Waring LB. Kalau nggak LB Jogja. Malah ramai sekali niku. Kalau kasirnya sampai antri-antri. Memang banyak godaan. Nah, itu peristiwa ya, fase yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, fase yang kedua yaitu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Nah, peristiwa pertama kali ini turunnya disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi ada dua, Lailatul Qadar dan Nuzulul. Nah, Nuzulul Quran ini Bapak Ibu, peristiwa pertama kali yaitu surat apa? Yang pertama kali diturunkan Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, itu yang pertama kali Nuzulul Quran. Nah, dari Baitul Izzah pada Nabi Muhammad itu beda dengan tadi Bapak Ibu. Kalau yang fase pertama satu utuh, kalau yang fase kedua ini munajjaman, berangsur-angsur, boten utuh. Misalkan ada kejadian, turun ayat. Ada kejadian, turun ayat. Ada sesuatu, A, B, C, D, baru turun ayat. Berangsur-angsur selama kurang lebih berapa tahun? Berapa tahun Bapak Ibu? Al-Quran itu diturunkan. Nabi itu menjabat dari umur pinten? 40 tahun sampai umur 63 tahun. Berarti berapa tahun? 23. Nah, selama 23 tahun itu Al-Quran turun 1 ayat, 10 ayat begitu. Sehingga bisa kita baca hari ini jumlahnya berapa juz Bapak Ibu? 30 juz. Berapa surat? 114. Berapa ayat? Sudah ada yang pernah ngitung? Kalau saya dulu sudah pernah ngitung, sering ngitung malah jumlah ayat suci Al-Quran itu 6.200
36 ayat. 6, 2, 3, 6. Ya, jumlahnya demikian. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, maka dari itu bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrul Quran karena peristiwa turunnya Al-Quran 2 kali dan dua-duanya itu di bulan Ramadan. Untuk itu ayo kita semangat dalam membaca Al-Quran. Sekarang sudah hari ke-18. Saya bertanya Bapak Ibu, sudah berapa juz bacanya ini? Berapa juz Pak Bu? Nggih. Jangan juz apel, juz mangga, juz Al-Quran ini. Nggih. Sudah berapa juz? Nggih. Seharusnya kalau kita punya target khatam 1 kali, berarti ini sudah minimal juz 18. Namun hari ini masih juz 1 baik, juz 1 baik. Oke. Karena 1 hari itu minimal 1 juz. Kalau kita niat mau mengkhatamkan Lah di Indonesia ini Bapak Ibu punya budaya yang bagus, kita berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Karena kita dalam rangka untuk menggembirakan bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan kan Bapak Ibu ada 3 orang keadaannya. Satu, mereka gembira, ceria, bahagia. Nanti ibadah sholatnya diperbaiki, sedekahnya diperbaiki, baca Qur'annya diperbaiki. Ini mereka ini. Golongan yang pertama, yang bahagia. Jangan termasuk yang bahagia nama baca niki. Insya Allah yang bahagia. Nah kita duduk berkumpul di sini juga dalam rangka apa? Menggembirakan bulan suci Ramadan. Insya Allah kita ada di golongan golongan kedua, ini orang-orang yang ketika bulan Ramadan datang, biasa saja. Sami mawon. Sama seperti bulan-bulan yang lain. Sholatnya ya aja, sedekahnya ya aja. Ya, apa malih? Ya, semuanya aja, biasa saja. Tidak ada kegembiraan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang lumayan parah Bapak Ibu. Ini yang malah ketika bulan Ramadan datang, kelompok ini itu resah, males, pusing. Kenapa? Karena di bulan ini kan wajib puasa nih. Ada haus, lapar, dan sebagainya, harus tetap bekerja. Jadi, lah, boro-boro mokel, Bu. Kalau mokel itu kan yang tadinya puasa terus, dia batal. Ini mah nggak mokel. Memang tidak puasa dari awal. Ya ini orang-orang yang kelompok ketiga. Insya Allah kita termasuk kelompok yang sehingga ayo Bapak Ibu, ini baca Qur'annya monggo diperbanyak, mumpung di bulan suci Ramadan. Ya, keberkahan itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada bulan yang kalau di bulan ini jenengan nggak baca Quran, apalagi di bulan-bulan yang lain, susah. Karena setiap kita membaca huruf dari ayat suci Al-Quran itu Bapak Ibu akan mendapatkan pahala. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, satu pahala ini akan dikali 10 kebaikan. Jadi monggo ayo kita contoh para ulama terdahulu. Saya contohkan Imam Syafi'i. Pak Bu, Imam Syafi'i itu kata murid beliau, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan. Imam Syafi'i itu di bulan suci Ramadan yakhtimu ya mengkhatamkan sitina khatmatan. Sitin pinten sitin? Sanes siti nggih. Sitin 60 kali. 60 kali, Pak. 60 kali, Bu. Kalau kita bandingkan dengan kita ada nggak seujung jari Imam Syafi'i? Nggak ada ya. 60 kali, Pak, Bu. Berarti 1 hari harus khatam 2 kali. Ada yang bisa seperti itu di Indonesia?
Di Masjid Al-Falah Sragen, Pak Bu, ada. Di Masjid Al-Falah Sragen itu akan mengumrohkan bagi jamaahnya yang mereka itu bisa 60 kali khatam. Artinya dari awal Ramadan dia sudah di masjid, dipantau supaya apa bisa 60 kali khatam. Sedangkan kita susah nggih, satu hari satu juz saja sudah apa? Mengkis-mengkis, sudah mengkis-mengkis satu juz dalam satu hari. Nah, Imam Syafi'i 60 kali. Kalau kita hitung secara matematika bisa Bapak Ibu. Satu juz jenengan biasanya baca berapa lama? Satu juz. Pinten Bu, berapa lama? 1 jam. Itu berarti tartil. Bacaannya pelan. Kalau yang sedang itu sekitar 40 menit, 30. Tapi kalau yang hafal, kecepal itu 17 menit. Satu juz. Hafal kecepal lagi 17 menit. 17 menit dikali 30. Ketemunya itu nanti 8,5 jam. Jadi khatam satu kali itu bisa dilakukan dalam 8,5 jam. Di siang hari satu kali, di malam hari satu. Tapi nggih, seperti itu harus mengorbankan banyak sekali waktu. Bedanya Imam Syafi'i dengan kita, kalau kita bulan Ramadan banyak acara, seperti Pak Hemat Jenani kan banyak acara nih, banyak sekali acara nih. Nggih, apalagi besok yang muda-muda ada AMM, kegiatan pengajian lagi hari Minggunya di Alun-Alun Majenang. Kemudian eh, nanti malam ya, SMK itu buka bersama guru-guru yang laki-laki di SMK. Banyak kegiatan. Kebalikan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika bulan suci Ramadan stop, tidak ada kegiatan sama sekali, hampir tidak ada. Dan beliau itu memfokuskan untuk apa? Membaca Al-Quran. Memang fokus. Jadi selain membaca Quran, dia digunakan istirahat. Setelah istirahat baca Quran lagi. Jadi beliau itu sedikit-sedikit membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Qurannya sedikit-sedikit. Ya memang beda sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, monggo ditarget. Jangan siap mboten niki satu kali khatam? Siap mboten? Siap, insya minimal. Kalau ada yang bisa 2 kali atau 3 kali berarti luar biasa. Saya pribadi itu programnya dari hari 1 sampai 20 tidak membaca Bapak Ibu, tapi fokus murojaah dari 1 ke 20. Ini saya masih dalam proses murojaah. Saya belum baca dari Alif Lam Mim Al-Baqarah itu belum baca. Saya programnya nanti 10 hari terakhir itu mulai membaca dari juz 1 sampai juz 30. Berarti saya harus dalam satu hari berapa juz Bapak Ibu supaya bisa hatam? Tiga, tiga juz. Ya memang seperti itu programnya. Jadi saya bagi antara murojaah dan membaca. Lah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, namun awas hati-hati ketika membaca Al-Qur'an karena kita mungkin semangat mengikuti Imam Syafi'i, jangan terlalu cepat. Karena kita itu tidak paham bahasa Arab. Di sini yang paham bahasa Arab ya Icar Hali. Ya, kalau kita tidak paham. Untuk itu bacanya pelan-pelan, difahami artinya, ditadaburi makna. Imam Syafi'i bacanya cepat, beliau sudah paham semuanya. Kalau kita tidak paham, tidak paham. Ya ampun cepat. Tingkatan membaca Al-Quran itu pinten Bapak Ibu? Ada 4. Pertama tahqiq. Ya. Tahqiq itu sangat pelan sekali. Ya. Cocok tidak ini kalau dibaca untuk sholat imam sholat tarawih? Tahqiq. Tahqiq itu biasanya untuk orang yang baru belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kalau tarawihnya seperti ini jenengan betah no mboten? Wah, kabur jenengan nggih. Besok wah bebel lah diimami niki bacanya pelan sekali. Di atas tahqiq ada tartil pelan-pelan. Di sini pelan apa mboten Bapak Ibu? Saya tidak belum niki nggih. Belum di sini. Dan nanti malam ini malah kebenaran Pak Taufik saya izin nggih di Masjid Al Hidayah. Tartil baca pelan itu juga ternyata tidak direkomendasikan dalam sholat Bapak Ibu. Karena apa? Pelan itu bagusnya ketika kita baca biasa untuk mentadaburi dan sebagainya. Tapi kalau untuk sholat, kata beliau harus melihat jamaah. Karena jamaah Baitul Istiqomah banyak nini kaki naik tartil gitu. Dengkule geter nih. Contoh, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Oh, kabur mboten Pak Bu? Kabur. Besok ora tarawih maning tartil. Lah tapi di atas tartil ini yang direkomendasikan Bapak Ibu yaitu tadwir. Tadwir itu adalah bacaan yang sedang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini tadwir. Sedang. Biasanya jamaah senang yang sedang. Gini apa badan? Tapi di atas sedang, tadwir itu ada batas kecepatan. Tidak boleh lebih cepat dari ini yaitu hadir. Hadir itu cepat. Biasanya di alun-alun nih Ustaz Zen. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu hadir. Itu batas kecepatan Bapak Ibu tidak boleh lebih cepat dari itu. Misalkan contoh yang viral niku 7 menit 20 rakaat nih 23 rakaat. Dalin. Amin. Allah Akbar. Sami Allah. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin. Itu sign of badan. Karena sholat harus tumak. Biasanya malah jamaah senangnya sing cepet banget yang tadi rame cepet rampungnya. Tapi mboten tumak. Untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, jika kita membaca biasa, bagusnya tartil. Kalau untuk sholat bagusnya mungkin hanya ini dapat saya sampaikan Bapak Ibu karena sudah masuk waktu karena nanti ada dokumentasi foto bingkisan. Intinya kita harus semangat dalam membaca Al-Quran. Kita hidupkan bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Allahumma cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah nun wal qalami wa ma yasturun. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.